kebetulan saya join dengan kakak saya. Ada beberapa klien kita yang keluar dari konsultan kami. Tapi puji Tuhan ada beberapa juga yang masuk dan juga yang untuk itu ya saya lebih banyak ke Manado sehingga walaupun dalam situasi pandemi ya, dalam situasi dari tahun 2020 sampai dengan saat ini, saya kurang lebih 15 kali bolak-balik Manado, Jakarta. Tapi puji Tuhan, hasil swab, hasil rapid antigen non-reaktif. Ya itu adalah karena kita berserah kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, pada malam ini kita akan masuk pelajaran ke-6 daripada rangkaian 10 days pray kita pada 10 hari berdoa ini. Kita akan masuki hari yang ke-6, hari-hari pertama dan hari kedua sampai hari kita sudah melewati itu. Mudah-mudahan sampai 10 hari ini kita bisa melakukan 10 days pray ini, dan doa-doa yang kita akan layangkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Sebelum kita mulaikan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kebutuhan kami pada saat ini adalah kecurahan Roh Kudus untuk menaungi kami di dalam pembahasan firman Tuhan pada malam ini. Urapi hamba-Mu dan juga seluruh anggota jemaat yang akan mendengarkan, baik tamu-tamu juga akan firman ini, biarlah kami dibungkus dengan Roh Kudus supaya pikiran kami tertuju kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, mohon ampun dosa yang banyak di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saya akan izin untuk bagi share screen pada malam ini. Oke, udah bisa lihat? Karena ini adalah masih Januari, dan kalau di Manado, Januari atau tahun baru itu artinya Tulude itu, atau orang Siau itu Tulude, itu nanti berakhir di 31 Januari. Jadi pada kesempatan ini saya pribadi dan keluarga mengucapkan selamat tahun baru 2021. Kiranya 2021 kita diberikan berkat-berkat yang limpah, baik kesehatan maupun berkat-berkat materi bagi kita semua. Dan tahun 2021 kita adakan reformasi kerohanian bagi diri kita maupun keluarga, lebih khusus jemaat kita. Judul malam ini yang terdapat dalam pelajaran yang ke-6, solusi Allah untuk pergumulan kita. Bagaimana kita menghadapi pergumulan setiap hari? Apa solusinya? Kemana solusinya? Kadangkala kalau ada orang bermasalah atau ada problem di dalam kehidupan dia, banyak solusi yang dia cari. Kadangkala pakai pemikiran dia sendiri, pakai pikiran atau kemauan dia sendiri untuk menyelesaikan pergumulan dia. Tapi pada malam ini Allah menawarkan solusi untuk mengatasi pergumulan kita. Di dalam ayat inti kita dalam Lukas 9:23 dan 24, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ayat yang ke-24, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Bagaimana kita menghadapi pergumulan dalam kehidupan kita? Solusi apa yang Tuhan berikan kepada kita? Yaitu bagaimana? Kita harus apa? Menyangkal diri kita untuk apa?
untuk mengikuti dia. Memikul salibnya. Caranya bagaimana? Rahasia kebangunan rohani yang kekal. Yesus menawarkan solusi bagi orang Kristen duniawi yang ingin menjadi Kristen rohani. Ia berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Semua sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berubah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yohanes 15 ayat 4. Bagaimana kita harus tinggal dengan Yesus? Bagaimana cara kita harus tinggal di dalam Yesus, di dalam Allah? Ellen White berkata, tinggal di dalam Kristus berarti menerima rohnya secara konstan. Artinya secara terus-menerus. Seperti apa kita menerima rohnya secara terus-menerus ini? Apakah kita selalu berada di dalam Tuhan terus, atau kita membuka diri untuk Roh Kudus datang di dalam diri kita? Kemudian suatu kehidupan yang penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Kerinduan segala zaman, jilid 2 halaman 320. Suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Jadi kita harus bergandeng tangan untuk apa? Melakukan pekerjaan pelayanan Kristus yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk apa? Untuk penarikan jiwa, untuk memberitakan pekabaran kepada orang-orang yang belum mengenal akan kebenaran, dan juga bagaimana kita melayani Kristus, baik itu secara pribadi maupun kita melayani Kristus di dalam pelayanan di gereja. Ini mungkin kita harus fokuskan pikiran kita di dalam bagaimana kita harus tinggal di dalam Yesus. Kisah seorang preman yang bertobat. Bertahun-tahun yang lalu saya membaca kisah tentang seorang preman yang bertobat kepada Kristus. Dia dengan sepenuh hati mengakui sumpah palsu, pencurian dan kejahatan lainnya. Alhasil, dia mengalami campur tangan ilahi yang luar biasa. Allah benar-benar mengubah hidupnya. Saudara-saudara, bagaimana seorang penjahat atau seorang narapidana ini bisa menerima Yesus sebagai juru selamatnya? Kalau dia tidak membuka dirinya. Kalau dia tidak membuka dirinya, maka campur tangan Tuhan juga tidak akan berlaku kepada preman ini. Jadi saya juga di Bitung ada seorang preman terkenal di Bitung. Pokoknya setiap kali ada peristiwa, orang ini yang jadi masalah. Dan suatu ketika divonis dia sekitar 12 tahun jalanin karena dia membunuh orang. Tapi waktu saya sudah kuliah dan pindah ke Jakarta, saya balik 2012 atau 2002 waktu itu, orang ini sudah berubah drastis. Berubah 180 derajat. Dari yang jahat sekarang sudah jadi majelis gereja. Kata orang di sana itu panetua. Dia berubah 180 derajat untuk bertobat. Cerita ini membuat saya terkesan. Saya berkata kepada diri saya sendiri, saya baik-baik saja dalam banyak hal, tetapi saya tidak memiliki pengalaman seperti itu. Jadi saya berdoa, Tuhan, saya juga ingin mengakui semua dosa saya yang terlihat dan dosa yang belum Engkau tunjukkan kepada saya. Selain itu saya akan bangun setiap 1 jam lebih awal setiap hari untuk berdoa dan membaca Alkitab. Saya ingin melihat apakah Anda juga akan ikut campur dalam hidup saya. Bagaimana kita mau membuka diri kita kalau kita tidak menyerahkan kehidupan kita. Kita tidak mau melakukan reformasi di dalam kehidupan, baik secara pribadi maupun keluarga. Tadi istri saya sudah menyampaikan memang sebelum kita worship pagi dengan anak-anak kita berdoa, baik itu doa pagi maupun doa sebelum tidur. Kita fokuskan pikiran kita bersama-sama dengan Yesus berdoa, mendoakan semua orang, mendoakan
keluarga kita mendoakan orang lain juga supaya kita bisa diberkati atau dilindungi oleh Tuhan. Ini harus membuat reformasi di dalam kehidupan kita supaya solusi mengatasi pergumulan dalam kehidupan kita itu harus dari diri kita sendiri untuk menunjukkan bahwa kita harus apa? Terjadi reformasi kerohanian. Dan ini adalah campur tangan dalam hidup. Bukan karena saya mendapatkan pahala dengan bangun pagi, tetapi karena saya setiap hari menempatkan diri saya di mana Roh Kudus dapat menjangkau saya. Jika baptisan Roh Kudus yang baru menjadi kebutuhan sehari-hari bagi Yesus saat di bumi ini, berapa banyak kuasa Roh Kudus yang dapat kita terima untuk memenuhi kebutuhan kita. Saudara-saudara, setiap hari kita perlu meminta dan menerima dengan iman pencurahan Roh Kudus tersebut. Setiap hari kita harus minta kepada Tuhan supaya Roh Kudus itu bisa berlaku kepada kita. Tuhan lebih rela memberi Roh Kudus kepada mereka yang melayani Dia daripada orang tua yang memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Untuk baptisan Roh setiap hari, setiap pekerjaan haruslah mempersembahkan permohonan kepada Allah. Kerinduan segala zaman, halaman 42. Jadi setiap hari kita harus membuka diri kita untuk kecurahan Roh Kudus. Kenapa kita perlu berserah? Kenapa kita harus perlu menyerahkan kehidupan kita kepada Yesus? Yesus mencoba untuk membantu murid-muridnya memahami sifat pengorbanan daripada pemuridan. Bagaimana Yesus memanggil para murid-muridnya dari latar belakang yang sangat berbeda. Sehingga dia menjadi murid-murid Yesus. Yesus berkata kepada mereka, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Bagaimana kita mau mengikuti Yesus kalau kita tidak menyangkal dirinya? Atau bagaimana cara kita menyangkal dirinya? Apakah kita melakukan hal-hal yang baik hanya itu? Tidak, menyangkal diri artinya menyerahkan kehidupan kita kepada Yesus sepenuhnya. Memikul salib setiap hari dan mengikuti aku. Artinya kita mengalami suatu masalah dalam setiap hari, kita harus apa? Tetap setia kepada Tuhan. Menyangkal diri berarti memberi kepada Yesus kembali atas hidup kita setiap hari. Rasul Paulus menjelaskan seperti ini. Aku mati setiap hari. Artinya aku menyerahkan hidup kita kepada Yesus setiap hari. 1 Korintus 15 ayat 31. Bagaimana memulai? Bagaimana kita memulai kehidupan kita atau reformasi kerohanian supaya Roh Kudus bisa menempati dalam diri kita? Cara terbaik dan satu-satunya cara untuk setiap hari menerima Roh Kudus dan berserah kepada Yesus adalah dengan melakukan ibadah pribadi setiap hari. Kita harus melakukan ibadah setiap hari, baik pagi dan malam. Saudara-saudara, kadangkala kita melewati ibadah-ibadah ini. Kadang-kadang kita sudah sibuk, orang tua sudah sibuk dengan kegiatannya, sudah mau kerja, pagi-pagi sudah lupa akan ibadah pribadi. Kadang-kala sudah malam, udah kecapean, berdoa jo, nggak usah dengar firman Tuhan. Terus saudara, marilah kita setiap hari kita melakukan ibadah pribadi kepada Tuhan. Kecuali kita memilih Tuhan setiap hari, janji dan niat baik kita seperti tali yang terbuat dari pasir. Kebagian sejati halaman 42. Saudara-saudara, di dalam hubungan terbaik dengan tetap dalam hubungan terbaik yang ada. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara-saudara, kalau kita tinggal bersama-sama dengan Yesus,
kita bersama-sama menghidupkan kehidupan Yesus dalam diri kita, dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, maka apa? Kita akan menerima apa itu? Apa saja yang kita minta. Pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Permasalahan baik pribadi, pekerjaan maupun masalah-masalah di dalam keluarga, anak-anak, kita bisa atasi apabila kita tinggal. Saudara, saya kebetulan kakak saya dia punya kebun di Jonggol. Jadi dia tanam rambutan. Jadi waktu saya melihat ini pohon rambutan itu sangat lebat dan buahnya banyak. Waktu saya memperhatikan ada satu cabang yang patah, rantingnya yang patah. Terus saya melihat hasil dari buah yang patah itu, saya lihat ada yang sudah busuk dan juga sudah hitam. Saya bilang ini harus dipotong, harus ditebang supaya cabangnya ini bisa bertumbuh kembali, membuat ranting yang baru. Saudara-saudara, begitu juga di dalam kehidupan kita. Kita harus apa? Harus bersama-sama dengan Yesus, tinggal bersama Yesus, supaya apa saja yang kita minta maka Dia akan berikan. Saudara-saudara, setiap orang yang mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Lukas 9:23. Bagaimana kita harus mengikut Tuhan, yaitu menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Bagaimana kita memikul salib setiap hari? Kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Mungkin di dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan pengampunan. Kita pikul salibnya. Kadangkala di dalam mengikuti Yesus, di dalam kehidupan kita kadangkala ada hal-hal aja yang setiap hari terjadi di dalam kehidupan, pergumulan. Orang sana dia tidak setia tapi dia diberkati. Kalau saya sudah mengikuti Yesus tapi biasa-biasa. Saudara-saudara, saudara juga tidak tahu pergumulan orang yang mungkin diberkati, kelihatan dari luar diberkati. Tapi saudara tidak tahu, mungkin dia lebih bergumul daripada kita. Mungkin kita hanya lihat di depan aja, tapi kita tidak lihat dalam keluarganya. Saudara-saudara, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bagaimana kita menghadapi pergumulan setiap hari? Kita apa? Cari kerajaan Allah. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kesimpulan saudara-saudara pada malam ini, solusi terbaik dalam segala pergumulan kita adalah meminta dengan kerendahan hati agar Tuhan mengajari kita untuk mengutamakan Dia dalam segala hal. Meminta Dia menunjukkan kepada kita bagaimana memulai setiap hari dengan Dia. Artinya kita apa? Solusi yang Tuhan tawarkan